It's Chan time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang aku lagi ada di Pulau Belitung. Ini tepatnya di Pulau Tukang Kimai. Tukang Kimai. Ya, bukan tukang somai ya, teman-teman. Oke, aku mau aku mau menunaikan janjiku yang mana kemarin aku janji kalau kita bakal bahas soal HIV atau TBC, dan ternyata pemenangnya adalah HIV. Oh iya. Dan qadarullah, temen aku ini di sebelahku adalah seorang ahli HIV, bukan ya? Beliau adalah dulunya pernah kerja di NGO yang bergerak di bidang HIV AIDS gitu, teman-teman. Kenalin dulu dong, ini dengan siapa? Rina Puspikasari. Iya, dari tadi. Dari kemarin di sini. Dari apa nih asalnya dari mana lahir, atau ya gitu. bolehlah apa aja, biodatanya barangkali ada yang mau spill di sana kan bisa langsung daftar ya gak? Aduh, nomaden banget ya. Asal lahir itu dari Jawa Tengah, asli Purworejo, terus sekarang tinggal di Kabupaten Bekasi, Cikarang, dan sekarang tinggal di terdampar di Belitung. Emang dia seneng banget terdampar, udah kayak hiu. Enggak deh, dia temennya dugong. Asik. Mbak, kenapa sih kok bisa terjun di dunia HIV AIDS gitu? Bisa terjun di dunia HIV. Jadi sebelumnya tuh dulu karena SMA. Jadi SMA tuh kebetulan aku anaknya so sibuk, bukan so sibuk ya, bukan so aktif juga, tapi memang suka aja gitu yang berorganisasi. Makanya dulu SMA itu aku jadi OSIS. Nah kebetulan dari SMP emang suka banget sama yang namanya hal-hal yang berbau kesehatan gitu. Jadi ikutnya tuh ekstrakurikulernya tuh PMR. Asik. Anak PMR banget nih guys. Tinggal dong. Anak PMR yang kalau ada upacara kalau ada upacara yang pingsan tuh kayaknya ngerasa dibutuhin banget gitu ya, ngebantu. Bukan Mbak yang ikut pingsan kan? Gitu. Nah dari situ, dari SMA tuh suka ikut seminar tentang HIV AIDS gitu ke sekolah-sekolah. Terus habis itu kayak yang suka banget gitu, kayak gimana ya, ya seneng aja gitu. Nah kebetulan dari SMA itu udah ke situ gitu, udah jadi peer educator. Maksudnya peer educator tuh kayak peer educator tuh yang mengedukasi teman-teman, edukasi sebaya gitu, sebayanya. Jadi kayak kalau misalnya aku kan waktu itu SMA, jadi aku yang diminta untuk ke sekolah-sekolah kayak untuk mengedukasi teman-teman sesama anak-anak SMA gitu ya. Betul. Oke. Terus Mbak, ini kan masih banyak yang nggak tahu ya. HIV tuh jadi masih banyak stigma di masyarakat kalau HIV tuh orang yang kena HIV jangan dideketin, orang yang kena HIV dijauhin aja, jangan ditemenin atau apa segala macam. Padahal yang kita tahu bahwa HIV itu teman-teman tidak menular lewat keringat. Jadi dia hanya menular melalui 3 cairan, yaitu ada cairan ASI, cairan kelamin, dan juga darah. Jadi selain dari 3 hal itu, HIV itu tidak akan menularkan selama kitanya sehat dan kitanya juga nggak tersentuh sama mereka. Maksudnya darahnya mereka nggak kena langsung sama darah kita, itu kita bakal aman gitu kan ya. Betul. Selama ini pengalaman Mbak nih, Mbak kan udah lama banget lah ya. Udah berapa lama di HIV dulu? Program HIV dari 2016 ya kalau kerjanya di NGO-nya, dari 2016 sampai 2022. Tolong jangan ditanyain SMA-nya tahun berapa ya. Oke. Dari 2016 sampai 2022 berarti sekitar 6 7 tahun ya? Iya, kurang lebih. Ya, kurang lebih segituan. Pasti kan banyak banget tuh Mbak ketemu sama teman-teman yang udah kena HIV gitu. Ada yang udah mungkin udah terbilang parah gitu, baru ketahuan. Nah itu gimana sih Mbak biar kita tuh tahu kalau misalnya ada gejala-gejala HIV di diri kita? Gejala-gejala HIV, sebenarnya kalau gejala HIV-nya itu setiap orang itu kayak ya sama aja kayak misalnya ada vaksin yang biasanya kita vaksin atau imunisasi gitu ya. Nah, ketika ada
ada sesuatu asing yang masuk ke dalam tubuh kita tuh kayak imunnya itu kan langsung sebenarnya langsung bereaksi bener, kayak ini siapa nih tiba-tiba datang di kehidupan gue gitu. Kayak lo yang tiba-tiba datang langsung pergi gitu ya. Tapi kalau HIV nggak akan pergi guys, masalahnya di situ. Itu dia. Nah kalau misalnya jadi itu sebenarnya ada reaksi, tapi reaksinya tuh kayak ya paling demam aja. Nah kadang demam kayak gitu, itu demam itu biasanya nggak disadarin sama orang kan, kayak yang ya udah oh mungkin itu cuma demam atau capek kayak gitu. Jadi sebenarnya gejalanya itu nggak terlihat gitu, nggak bisa orang-orang tuh bilang oh ini kalau misalnya gue demam berarti gue terinfeksi HIV gitu, enggak gitu. Karena memang ketika virus itu masuk ya cuman ya paling demam aja. Yang kelihatan itu ketika dia terinfeksi HIV lalu menjadi AIDS gitu. Yang lebih terlihat itu ketika si Oda ini menjadi AIDS-nya gitu. Mohon maaf untuk sekarang Odif. Oh iya. Udah bukan Oda. Kelihatannya angkatannya ya. Iya. Sekarang Odif, orang dengan HIV AIDS. Oh iya. Orang dengan HIV. Kalau dulu Oda orang dengan AIDS ya. Betul. Iya. Sekarang jadi Odif. Mohon maaf ya, jangan mandang angkatannya ya. Oke. Iya. Terus apa lagi tuh Mbak? Iya kalau tanda-tandanya ya emang nggak kelihatan gitu sebelum misalnya si kontak ini, si individu ini didiagnosis HIV, baru deh kelihatan. Iya sebenarnya paling kelihatan itu karena sistem imun ya, karena HIV itu nyerangnya ke sistem imun. Nyerangnya ke sistem imun, jadinya ketika dia sudah sampai ke fase AIDS itu banyak penyakit-penyakit yang akhirnya masuk, kayak jamur di mulut gitu. Jamurnya tuh di mulut tuh benar-benar putih sampai semuanya. Terus habis itu menurun berat badan yang cukup ekstrim gitu, yang biasanya ya kalau kita turun berat badan masih sebulan atau 6 bulan gitu. Nah kalau ini dalam sebulan itu langsung drastis gitu. Itu diare yang menyebabkan akhirnya turun berat badan karena diare ya. Buang air jadi yang menyebabkan dehidrasi juga kan. Gitu. Jadi agak lumayan susah untuk mengembalikan berat badannya gitu kan ya. Betul. Nah Mbak, sebelum kita ke penyebab HIV aku pengen tahu dulu dong, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu kalau HIV itu efeknya tuh kayak apa sih gitu. Penyakit yang yang dirasakan sama teman-teman ODIF itu tuh apa gitu. Terus kok kenapa sih HIV sebahaya itu gitu? Sebenarnya yang paling bahaya itu ya karena si virusnya itu belum ada obat yang dimana untuk membunuh si virusnya. Belum ada obat untuk menyembuhkan. Betul, ya. Belum ada obat untuk membunuh si virusnya, ya, gitu, untuk menghilangkan virusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah terinfeksi ya udah virus itu akan ada di dalam tubuh kita selamanya. Gitu. Iya. Yang aku tahu sekarang tuh di bulan November tanggal 8 ya, itu masih belum ada obatnya, baru ada obat pengurang rasa sakit saja. Jadi bukan penyembuh, hanya memperpanjang jangka hidup aja. Begitu menurut tim kesehatan ya. Iya. Nah, update juga nih Kak, ada berita kalau misalnya memang HIV itu sudah ada vaksin, tapi itu juga masih digali lagi, belum ini ya. Tapi memang dari komunitas gitu, teman-teman itu kayak udah gencar HIV udah akan ada vaksin gitu. Tapi memang sampai sekarang pun belum ada kabar bahwa vaksinnya sudah bisa direalisasikan gitu. Ya semoga harapannya sih gitu. Cuman tapi yang memang yang paling bahaya yaitu dia tadi karena virusnya sampai saat ini belum ada obatnya gitu ya, obat untuk membunuh si virusnya itu. Ya kita nggak mau dong nurunin atau mewarisi anak-anak kita dengan penyakit gitu, yang dimana itu tuh nggak bisa disembuhin. Betul. Dan harus selalu minum obat setiap hari dan tidak boleh terlambat. Betul itu. Iya. Dan tadi kan Mbak juga sempat nyebutin kan ada dari yang HIV itu kalau kena HIV mulutnya berjamur gitu kan. Selain itu apalagi sih Mbak? Kalau yang aku tahu kan selain
daerah mulutnya berjamur juga, tapi kelaminnya juga rusak gitu kan ya. Selain itu apa lagi sih Mbak? Iya, jadi karena kalau HIV itu kan penularannya memang lebih kebanyakan itu memang dari berhubungan seksual ya, berhubungan seksual yang lebih banyaknya gitu. Ya makanya sistem imunnya yang lebih banyak diserang itu biasanya ya karena penularannya itu dari IMS, infeksi penyakit seksual gitu. Kayak dari herpes seksualnya ya. Terus gonore, raja singa, sifilis yang kayak gitu. Nah, itu jadinya memperparah dan membuat sebenarnya tuh karena sistem imun kita turun, jadinya penyakit-penyakit itu tuh jadi lebih ganas berkembangnya kayak gitu. Nah, itu aja yang baru, yang biasa gitu. Belum lagi kayak misalnya di TBC gitu, lebih gampang tertular penyakit kayak gitu. Sebenarnya bahayanya HIV itu karena membunuhnya, maksudnya yang paling dia serang itu adalah sistem imun. Itu tentara tubuh kita loh gitu. Tentara tubuh kita yang bakal ngejagain kita gitu, tapi malah dihabisin sama HIV virus gitu. Ini ya. Jadi ya jelas itu sangat berbahaya. Suatu negara aja kalau tentaranya habis juga siapa yang mau ngelindungin ya? Ya benar sih, kalau tentaranya hilang otomatis negara juga nggak ada yang melindungi. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau si dia hilang, kita juga galau gitu. Itu dia, gimana nggak bahaya? Coba paling bahaya tuh itu. Benar. Dan ngerusak yang lain-lain juga ya Mbak ya. Benar. Nah, saking kalau aku tuh dari dulu, dari zaman aku SMA juga sama nih kayak Mbak Rina, senang banget tentang kesehatan gitu, walaupun aku bukan orang kesehatan gitu ya, cuman seneng banget mempelajari hal-hal tentang kesehatan gitu. Nah, dulu pertama kali aku presentasi di kelas karena aku tuh diwajibkan untuk bisa mempresent sesuatu gitu di kelas. Biasalah ya anak administrasi perkantoran, mohon maaf. Jadi waktu presentasi tanpa berpikir lama aku langsung ambil pergaulan bebas, yang mana di dalamnya ada seks bebas, ada drugs, dan ada yang lain-lain gitu kan ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah HIV, dan itu HIV adalah yang aku presentasikan secara detail gitu Mbak. Nah, si HIV ini kan kalau sebelumnya kan buat mencegah terjadinya HIV itu pakai kondom kayak gitu kan ya, mencegahnya pakai kondom. Terus udah kayak gitu nggak pakai jarum suntik bersamaan kalau yang di drugs kayak gitu kan. Nah, terus apa lagi sih Mbak selain hal-hal itu? Biasanya biar kita bisa gampang ingat itu ada A, B, C, D, E. Apa tuh? Jadi A-nya itu abstinen, itu tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Bisa nggak tuh? Padahal kayaknya nggak bisa, karena bisa kalau belum kiwin. Enggak, belum menikah bisa harusnya. Kan kita nggak, bukan kita, biasanya orang-orang nggak bisa itu karena sudah pernah merasakan kan. Berarti kalau yang belum menikah jangan coba-coba. Tapi juga kan itu menurut aku ya, kita kan fitrahnya dikasih nafsu gitu ya. Iya, dan makanya fitrahnya kita itu berkembang biak. Jadi memang sebenarnya susah banget. Iya. Gitu. Dan itu kenapa jadinya pahala kalau kita nggak melakukannya kan. Nah, itu gitu. dia. Dan mungkin itu juga agar terhindar dari HIV juga gitu. Makanya diharapkan untuk tidak melakukan hubungan seks sama itu sekali. Yang pertama. Terus yang kedua, yang B-nya itu be faithful, setia sama pasangan. Jadi berhubungan seks itu hanya sama pasangan aja, satu pasangan, jangan ganti-ganti. Nggak boleh jajan di luar. Nggak bergonta-ganti pasangan. Bener. Please gak usah jajan ya. Di rumah aja, yang di rumah juga nggak habis. Aduh. Iya. Setia sama pasangan. Terus apa lagi? C-nya itu cegah dengan kondom. Pakai kondom, pakai pengaman. Karena kondom itu bukan cuma untuk mencegah supaya tidak hamil ya. Jadi ini nanti aku diomelin nggak ya karena mempromosikan untuk? Ya enggak juga. Karena ini omongannya terkait penyakit menular ya. Iya. Jadi harus diserap atau diambil pelajarannya tuh. Jangan mentah-mentah. Ini si Mbak Rina nih malah ngajarin seks bebas. Enggak. Jangan diambil arah situnya. Tapi ini kan edukasi ya teman-teman, yang mana
kita itu ya harus kasih tahu pahit-pahitnya ke teman-teman, kasih tahu juga penjagaannya ke teman-teman kayak apa. Karena HIV di Indonesia ini udah cukup tinggi, bahkan udah masuk ke beberapa terbesar di dunia gitu. Di Indonesia itu, makanya jangan sampai penyakit-penyakit menular ini di Indonesia semakin berkembang gitu. Kita udah khawatir banget karena TBC, HIV itu adalah penyakit menular tertinggi. Maksudnya Indonesia tuh sudah ada di 5 atau 10 besar gitu di dunia, dan ya udahlah ya, stop, kita jangan jadi penerus, kita jangan jadi pengembang virus-virus itu gitu teman-teman. Terus apa lagi Mbak? Tadi juga Kondom. Kondom, karena kondom yang tadi aku bilang bahwa kondom itu bukan cuma untuk mencegah tidak hamil, tapi untuk mencegah penularan penyakit menular seksual termasuk HIV gitu. Terus A, B, C, D, D-nya itu don't drugs, jadi jangan pakai apa namanya, narkoba ya, narkotika, jenis jarum suntik gitu, karena di situ yang paling berbahaya sebenarnya, penularannya paling cepat gitu, jarum suntik. Terus yang E, sebenarnya yang paling penting itu yang paling terakhir sih, E-nya itu edukasi gitu. Ya ini kita berbagi, memahami untuk apa namanya, pentingnya pengetahuan terkait apa aja sih penularannya, pencegahannya gitu, dan akibat dari apa namanya, perilaku itu tuh apa aja gitu. Betul, edukasi paling penting. Betul. Dan tadi kan Mbak Rina juga sempat bilang, dan aku juga tadi sempat singgung di awal, di sebelum kita bahas yang ABCD ini, kalau kita pencegahannya itu pakai kondom. Tapi for your information, bahwa kondom juga enggak mencegah 100%. Karena di kondom itu ada pori-porinya kan tuh. Nah, pori-pori kondom itu bahkan kemarin aku nonton di Dokter Boyke, bahwa kondom itu pori-porinya lebih besar dibanding ukuran virusnya itu sendiri. Jadi virus HIV masih bisa masuk walaupun menggunakan kondom. Berarti teman-teman diusahakan untuk setia sama pasangannya, untuk gak jajan di luar, untuk bisa menahan hawa nafsunya gitu ya Mbak ya. Terus apa namanya, lebih menurut aku lebih ngejaga aja perilakunya gitu. Ya sebenarnya hal-hal itu nggak bisa kita kontrol gitu ya. Iya, dengan edukasi kayak gini kalian tuh harus tahu bahwa resiko dari apa yang kalian perbuat itu ada resikonya yang harus kamu tanggung gitu. Jadi ya semua balik lagi ke lo melakukan, berarti lo harus sudah siap untuk bertanggung jawab. Cuman masalahnya ini kan lo harus bertanggung jawab untuk anak cucu kita ke depannya gitu. Nah itu sih yang harus disadari, bahwa ketika kita menularkan HIV gitu ya, itu artinya dirimu itu kayak merusak negara generasi, gitu iya, merusak generasi banyak orang gitu. Nah itu yang harus ditanamkan gitu, yang harus dilakukan juga. Soalnya kalau misalnya orang udah berpikiran dan bertanggung jawab itu untuk melakukan sesuatu pasti berpikir berkali-kali. Setuju. Ya gitu teman-teman. Ada lagi tambahan Mbak Rina yang mau disampaikan? Kayaknya nanti kita nerusin di tempat lain kayaknya. Oke. Nah gitu kita mau lanjutin lagi perjalanannya teman-teman. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan makasih juga buat teman-teman yang masih selalu setia ngedukung konten yang aku bikin. Tungguin konten-konten berikutnya yang mungkin ada surprise-surprise lainnya Mbak, mudah-mudahan. Oke teman-teman, itu aja dari kita. Semoga bermanfaat. Yang jelek-jelek dibuang aja, yang bagus-bagus boleh dipilih, tapi ya disortir lagi sama teman-teman ya. Itu aja dari kita berdua. Aku Ican dan Bu Rina. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.